Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita masih diperkenankan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita adalah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tak terasa pada saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah tanggal 25 ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji tahun ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi. Sebelum memasuki hari yang dinanti-nantikan oleh para jamaah haji yang sedang berbondong-bondong menuju kota Mekah, ada hal-hal yang penting bagi kita semua yang mungkin di antara para jamaah sudah mengetahuinya dan mungkin ada yang lupa. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan di dalam mukadimah tadi adalah di dalam surat Al-Fajr. Di dalam ayat 2-nya adalah yang disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walayalin ashr, demi malam 10. Demi malam yang 10 adalah sumpah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya Allah bersumpah dengan malam yang 10. Yang dimaksud dengannya itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari yang sangat dimuliakan. Beramal pada hari-hari tersebut sebagaimana diinformasikan di dalam hadis juga ma min ala ayyamin al amalu salihu ahabu ilallahi fihin min hadhil ayyam. Tidak ada hari apapun berbuat baik lebih dicintai Allah
adalah pada hari-hari ini, riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Akan tetapi pendapat lain bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Muharram atau 10 hari pertama bulan Ramadan atau 10 hari pertama di setiap bulan. Pendapat-pendapat ini mungkin banyak yang disampaikan oleh para ulama, akan tetapi terkait pada pembahasan pada pagi hari ini kita akan mengikuti apa yang disampaikan dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah, 10 hari yang utama yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan ulama menyebutnya sebagai hari-hari terbaik dalam setahun, terutama untuk amal soleh. Apa yang dimaksud dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Yaitu tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah, di mana pada tanggal 10-nya terdapat hari raya Idul Adha dan ibadah kurban dilaksanakan 10 hari. Ini memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Bahkan disebut-sebut lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam hal keutamaan amal tentunya. Dalil keutamaan tentang hari-hari 10 ini sebagaimana tadi diungkapkan di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, bahwa mayoritas mufassir seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir dan lain-lain menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Asyara, jadi hitungnya kan Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, dan yang terakhir Ashrun atau Asyara. Jadi 10 ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, tidak ada hari yang amat solih, yang amal solih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari itu, ya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 969. Jamaah yang dirahmati Allah, apa saja amalan yang baik dan teladan Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Amalan di dalam 10 hari tersebut, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.
di mana kita memperbanyak pada hari-hari tersebut seperti tahlil, takbir, dan tahmid, hadis riwayat Ahmad. Kemudian juga melaksanakan puasa, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan tanggal sebelumnya, tanggal 8 adalah hari Tarbiyah. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut berpuasa pada 9 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Ibnu Daud. Sahih menurut sebagian para ulama. Kemudian juga dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik adalah melaksanakan kurban. Rasulullah SAW sendiri berkurban 2 ekor domba yang besar dan bertanduk. Kemudian amalan utama yang lainnya adalah salat dan amal soleh. Salat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, dan segala bentuk amal soleh lain sangat dianjurkan. Kemudian juga haji dan umroh adalah puncaknya, adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah, teladan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa pada hari-hari tersebut memperbanyak ibadah termasuk puasa, zikir, dan berkurban. Beliau tidak pernah meninggalkan amal-amal sunnah di hari-hari ini. Kemudian para sahabat seperti Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar mengumandangkan takbir, lalu orang-orang mengikut mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan amal ibadah sekecil apapun pada hari-hari tersebut. Karena kesempatan ini sangat langka, hanya datang setahun sekali, dan punya nilai spiritual serta pahala yang luar biasa tersebut, maka seyogianya kita juga mempersiapkan dan menyambut bulan Zulhijjah tersebut yang dimulai dengan 1 Zulhijjah. Amalan-amalan yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut sebagaimana disinggung tadi adalah puasa, zikir, sholat, sedekah, dan pada akhirnya berkurban. Semangat Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghidupkan hari-hari ini tentunya juga akan menjadi penyemangat bagi kita semua, bahwa hari-hari tersebut dimulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah kita mengikuti sunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu melaksanakan puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa ada puasa Tarbiyah dan puasa Arafah.
Makna dari tarwiyah, rawa atau yarwi atau membawa air. Jadi pada zaman dahulu jamaah haji mengambil air dari Mekah dan membawanya ke Mina. Hari ini adalah hari persiapan menuju Arafah. Jadi pada tanggal 8 itu para jamaah calon haji berangkat dari Mekah, kemudian membawa air, maksudnya untuk persiapan untuk melembar jumroh di Mina. Kalau saat ini tentunya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena situasinya sudah berbeda. Pemerintahan Arab Saudi sudah mempersiapkan sarana-sarana, juga dibantu oleh masyarakat lainnya, sehingga sarana prasarana terkait dengan wukuf di Arafah begitu dipersiapkan lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Tidak ada hadis sahih secara langsung yang menjelaskan keutamaan puasa tarwiyah ini. Adapun puasa hari tarwiyah menghapus dosa 1 tahun, dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya, mungkin ada yang mengatakan hadis ini lemah. Namun karena puasa tanggal 9 di hari 9 hari pertama Dzulhijjah sangat dianjurkan, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud sahih menurut Albani, maka puasa tarawih tetap termasuk di dalam yang baik dan bernilai ibadah tentunya. Kemudian puasa Arafah, di mana ketika para jamaah haji berkumpul di padang Arafah, puncak ibadah haji tersebut, puasa hari Arafah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang sedang berhaji tidak disunahkan untuk berpuasa Arafah. Rasulullah SAW tidak berpuasa di Arafah saat menjalankan ibadah haji. Kemudian bagi yang tidak berhaji, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa Arafah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, mungkin tidak ada pertanyaan yang muncul ya. Semua sependapat bahwa mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 hari tarbiyah sudah melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika memasuki tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah, ketika jamaah haji berkumpul di Arafah, mungkin ada pendapat yang bahwa wah udah wukuf nih di Arafah gitu. Kemudian di sini buru-buru ikut puasanya, harus ikut puasa Arafah karena di sana sudah wukuf. Padahal ada kasus tanggalnya berbeda ya. Nah, ini mungkin
sebagai pengalaman bahwa dunia itu memang bulat dan terbagi-bagi. Ada batas-batas tertentu yang mengakibatkan tanggal berbeda. Sedangkan puasa Arafah adalah puasa wukuf di Arafah, tetapi tanggalnya berbeda. Itu ada kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, pada para jamaah umat muslim yang berada di luar kota Mekah yang berbeda ma'la, sehingga tanggalnya akan berbeda. Kalau di sini mungkin baru tanggal 8, di sana sudah tanggal 9. Maka kita puasanya sesuai dengan tanggal sini ya, tanggal penanggalan yang berada di wilayahnya masing-masing, tidak mengikuti kejadian yang sebenarnya yang sedang berlangsung di sana. Mungkin ada pendapat lain, Pak Janto? Jadi seperti itu ya. Saya pikir sependapat bahwa kita berpuasa mengikuti penanggalan yang berada di negara kita di negara masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang sudah memasuki tanggal 25 Zulqa'dah ya, hari Jumat. Insya Allah pas Jumat yang akan datang minggu besok, berarti itu adalah hari Rabu ya. Hari Rabu 28 Mei itu berarti 1 Zulhijjah. Nah, bagi para jamaah yang ingin melaksanakan puasa 9 hari atau 10 hari ya, karena pagi-pagi di sholat id itu kita berangkat dari rumah, disunahkan untuk tidak makan dan minum dulu. Nanti setelah kita selesai sholat id baru kita berbuka. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita berangkat dari rumah, disunahkan udah minum gitu, sudah minum, sudah berbuka gitu, tidak berpuasa. Nah, Idul Adha, jadi kita tanggal 10 pagi itu masih berpuasa sampai sholat id selesai. Itu makanya disebut puasanya 10 hari. Padahal yang puasa fullnya itu sebenarnya 9 hari, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, yaitu puncaknya wukuf di Arafah. Nah, bagi para jamaah yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mencoba mengamalkan puasa di 9 hari itu, mungkin mulainya pada hari Rabu. Kalau nanti ada sidang isbat misalkan gitu ya, ya mungkin kita ikut sidang isbatnya. Tapi kalau ini berdasarkan kalender yang ada pada saat ini, maka hari Rabu tanggal 28 Mei itu jatuh pada tanggal 1-nya bulan Zulhijjah. Ya Pak Jul ya, kalendernya. Saya sih udah baca kalendernya sih. Jadi apa yang diperkirakan oleh para ustadz pembimbing haji, bahwa insya Allah tahun ini terjadinya haji akbar gitu ya. Haji bertemunya wukuf di Arafah pada hari Sabtu dan Lebaran
pada hari Jumat. Ya betul. Iya, Kamis maksudnya. Kamis wukuf jam tengah 9 kan? Jumat. Salah ngomong ya. Ya, alhamdulillah berarti nggak ngantuk. Iya, iya. Jadi dimulai tanggal 28 Mei, tanggal 1 adalah hari Rabu, Rabu ya. Hari Rabu, dan Jumat itu tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan isbatnya betul sesuai dengan yang sekarang gitu. Jadi kita bisa rencanakan. Dan yang sebagai catatan penting barangkali yang buat kita yang misalkan masih berat untuk melaksanakan 10 hari berpuasa, yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu puasa pada hari Arafahnya. Kalau mungkin tarawiyahnya masih berat juga gitu ya, 2 hari kan, karena tadi ada yang sampaikan banyak hal, sebenarnya banyak hal yang pendapat bahwa yang berdasarkan hadis Muslim bahwa kalau puasa di 9 Zulhijjah itu atau hari Arafah, maka dosanya diampuni setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu hadits Muslim. Kebetulan bagi yang jamaah sedang di sana adalah haji akbar, katanya seperti haji dan umrah 70 kali ya. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Iya, Pak Tad. Tad. Saya nggak lihat ke saya ke sini, lihatnya ke sana terus deh. Itu pendapat saja saya pikir, tapi mungkin nanti Pak Ustadz bisa menambahkan juga tuh. Karena ini sifatnya diskusi ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan amal soleh di 10 hari ini. Tadi adalah ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu adalah ibadah puasa, yaitu puasa, kemudian zikir, berdoa, dan memperbanyak sedekah. Dan tentunya di puncaknya ya bagi yang sudah mempersiapkan gitu ya, dan ada rezeki yang berkecukupan, tentunya diakhiri di hari ke-10 itu dengan memotong hewan kurban. Mungkin sebagai pengantar diskusi pada hari ini, sementara itu dulu bagi para jamaah yang ingin melengkapi dari apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Atau mungkin koreksi tadi apa yang saya sampaikan kurang pas. Ya Tad, nambahin tadi Tad, yang ada hikmah katanya kalau haji akbar itu 7 sama dengan 70 kali gitu kan. Bulannya. Ya saya juga belum sampai ke situ ya, tapi kebetulan di haji salah satu travel itu ada ustaznya yang menyampaikan seperti itu gitu. Tapi itu saya pikir sebagai apa ya, tantangan aja gitu, sebagai semangat, penyemangat ya gitu. Mungkin intinya adalah ke sana, bagaimana bersemangat kita untuk menunaikan ibadah haji, dan tentunya bagaimana mengisi 10 hari bagi kita adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan
ibadah ini. Tentunya kalau sudah dicontohkan hal seperti ini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun mengikutinya, dan bagi kita umatnya tentu sangat baik apabila kita mengambil bagian dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ada yang tambahkan, Pak? Pak Jul? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kapan jatuhnya hari Arafah, mudah-mudahan tahun ini ya kita berharap ya sama lah gitu, nggak ada perbedaan antara di negeri kita dan di Saudi. Bagaimana kita lihat kalau di kalender yang sudah beredar di kalender yang di rumah kita masing-masing itu Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, tanggal 6. Berarti wukufnya pada Arafah jemaah haji itu saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji akan berkumpul di padang Arafah, baik kondisi sehat maupun sakit akan berada di padang Arafah pada hari Kamisnya. Jadi masalah penetapan 1 Zulhijjah kapan di Saudi Arabia itu biasanya ditandai dengan acara pencucian Ka'bah ya, penetapan 1 Zulhijjahnya. Ya kita berharapnya samalah tanggalnya dengan kita gitu ya, semoga nggak ada perbedaan. Secara tanggal wukuf kita sini puasa sunnah, puasa Arafah gitu. Jadi Muhammadiyah juga sudah membuat surat edarannya sesuai dengan apa yang tertera di kalender pada umumnya, jadi sama dengan. Nah, mudah-mudahan nanti sidang isbat nanti penetapan 1 Zulhijjahnya itu tepat tadi dengan apa dimulai tanggal Rabu ya. Tanggal 28 Mei. 28 Mei ya. 9, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 10 ya kan? Ya. Tanggal 6 Juni. Masalah puasa-puasa sunnah itu ya kalau bisa memang ada yang saya juga dulu waktu mengatakan juga tanggal 1 Juni udah puasa gitu, tapi kalau sekarang melompat lah jadi tanggal 7 atau 9 ya 89, kalau enggak ya 9-nya aja gitu kan, jadi puasa-puasanya aja gitu. Jadi memang apa ya kita sih pingin sih maunya tanggal 1 udah jalanin gitu puasanya gitu. Jadi biar lebih apa lagi ya, puasa sunnahnya itu dan ini bisa laksana. Dan tantangannya memang puasa sunnah itu memang berat, beda dengan puasa Ramadan ya. Semua pada puasa, enak kita mengerjakannya, mana-mana warung tutup gitu kan puasa Ramadan. Tapi puasa sunnah itu memang ya lingkungan kita ya enggak puasa kita berat lah gitu. Ya mungkin itu tambahannya aja, jadi kita harap nanti yang sesuai dengan rencana waktu rapat juga di sini kan. Kapan nih kita nyembelih? Kalau misalnya kita sholat Idul Adha hanya Jumat, kan diputuskan waktu itu udah ke 1 bulan mulai penyembelihan hewan. Dan pada umumnya sih memang begitu Jumat itu supaya nggak mengganggu apa pelaksanaan sholat. Potongan Jumat kalau gimana maksakan untuk penyembelihan hewan itu rupanya setelah sholat ini itu gitu. Ya mungkin itu minta tambahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Jerman. Pak Lulik masih. Ya waktunya masih banyak, tapi Pak Haji Chan lagi tidur. Ya memang makanya sengaja saya pagi ini saya sampaikan, kebetulan waktunya tinggal seminggu lagi ya. Jadi puasa sunnah itu memang ya namanya sunnah gitu ya. Kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak
tenaon kan gitu. Cuma sebagai sebagai umat Rasulullah SAW kan, mengambil sunnahnya Rasulullah berarti adalah sebagai umatnya kan gitu, seperti itu kan. Jadi ada dalil lain. Jadi kalau sebagai kita merasakan umatnya, ya mengikutinya apa yang dilakukannya, menirulah gitu. Seperti saya pakai gamis, mengambil sunnahnya kan gitu. Pak Jerman gitu kan, mengambil sunnahnya gitu. Pak Bambang kan gitu. Nah, insya Allah jadi nanti diharapkan Masjid Anas ngambil sunnahnya bajunya gitu. Seragam, ada seragam Pak Ustaz. Seragam Anas pakai gamis. Jadi ngambil sunnahnya. Sama ini juga puasa seperti itu juga, bahwa kita ya berusaha apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah ini. Rasulullah melaksanakan sunnah berpuasa. Sebenarnya ada yang lebih penting lagi, sebenarnya adalah ada satu sunnah yang juga Rasulullah lakukan, yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Kira-kira apa tuh Pak? Sunnah itu nggak wajib, yaitu yang itu menjadikan bahwa orang tersebut dimuliakan dan ditempatkan di derajat yang tinggi. Apa tuh? Sayang saya nggak bawa itu, nggak bawa hadiah kuisnya ya. Ternyata boleh juga jawab pertanyaan. Yaitu qiyamul lail. Nanti satu saat kita bahas juga tuh tentang qiyamul lail. Jadi Rasulullah SAW sudah tidak menjadikan umatnya itu menjadikan wajib gitu kan, tetap menjadi sunnah. Tetapi siapa yang mau ditempatkan di tempat derajat yang tinggi, maka bangun malam. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pada pagi hari ini barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, bahwa mari sama-sama kita mencoba mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah yang terus diikuti oleh para sahabatnya, para ulama, tentu orang-orang soleh, dan kita semoga termasuk orang soleh juga yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Atas segala yang saya sampaikan mungkin ada khilaf, kami mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.